Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Aji Pratama dengan NIM 220110013 akan menjawab pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional Indonesia. Yang pertama yaitu ada berakhirnya Orde Lama, kemudian awal Orde Baru, kemudian ada devaluasi, deregulasi yang berani dan disertifikasi ekspor, kemudian ada orientasi ekspor. Selanjutnya ada krisis keuangan Asia dan program IMF, kemudian pemulihan dan pencarian jiwa, dan lebih banyak reformasi dan krisis keuangan global. Saya Andika Chandra Nugraha akan menjawab soal nomor 2, yaitu jelaskan 5 fase perdagangan internasional Indonesia. Fase pertama ialah pada tahun 1965 sampai 1971, dari kekacauan menuju rehabilitasi. Orde Lama Soekarno berakhir dengan kekacauan dan ditandai dengan pengendalian perdagangan seperti larangan impor, kuota, tarif, dan kuota devisa. Sebaliknya, rezim baru Soeharto menyatukan nilai tukar, membuka rekening modal, menyambut investasi asing, dan menormalisasikan kebijakan perdagangan. Lalu fase yang kedua ialah pada tahun 1971 sampai 1985, yaitu substitusi impor. Booming minyak menyebabkan penyakit Belanda dan meningkatkan ketergantungan Indonesia pada ekspor dan pendapatan minyak. Kebijakan substitusi impor pemerintah meningkatkan tingkat perlindungan yang efektif. Beberapa kebijakan mempromosikan konten lokal, industri strategis, dan pembiayaan yang ditargetkan. Sementara kebijakan lain melarang ekspor kayu dan rotan. Periode ini juga mencakup devaluasi rupiah tahun 1978, substitusi impor yang sedang berlangsung, dan perizinan impor yang menguntungkan kepentingan tertentu. Fase yang ketiga pada tahun 1985 sampai 1999, devaluasi, deregulasi yang berani, dan diversifikasi ekspor. Berakhirnya booming minyak pada pertengahan tahun 1980 bertepatan dengan resesi global. Pemerintah meresponnya dengan deregulasi yang berani dan strategis, diversifikasi ekspor yang agresif. Kebijakan pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh pembentukan ASEAN Free Trade Area pada tahun 1991, liberalisasi menuju tujuan KTT APEC di Bogor pada tahun 1994, dan berdirinya WTO pada tahun 1995. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan impor. Monopoli muncul dan negara-negara mulai mengembalikan mobil nasional. Panasnya perekonomian Asia pada tahun 1993 hingga 1997 memuncak pada krisis keuangan Asia pada tahun 1997 hingga 1998 yang menyebabkan gejolak ekonomi, keuangan, dan politik yang dramatis. Fase yang keempat ialah pada tahun 1999 sampai 2004, pemulihan dan pencarian jiwa. Program IMF menandai periode ini dengan perubahan kelembagaan besar-besaran, termasuk pencabutan seluruh pembatasan impor, penurunan tarif impor produk pertanian, dan pembentukan blok atau Badan Logistik Nasional. Diatur antara tahun 2002 dan 2004, ambivalensi terhadap program ini menyebabkan diberlakukannya kembali pembatasan impor dan ekspor serta meningkatkan proteksionisme. Indonesia membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2003 sebagai ketua ASEAN, menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok pada tahun 2002, dan kemudian bergantung dengan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Plus One. Fase yang terakhir ialah dari tahun 2004 hingga 2015, lebih banyak reformasi, lebih banyak penyakit Belanda, dan krisis keuangan global. Pemerintahan Yudhoyono berupaya menyederhanakan kebijakan perdagangan dengan mengurangi pembatasan perdagangan dan meningkatkan transparansi. Reprase dalam perundingan perdagangan internasional. Indonesia melakukan pendekatan multilateral, regional, dan bilateral. Lonjakan bahan mentah pada tahun 2004 hingga 2011 meningkatkan ekspor hingga 3 kali lipat dan menyebabkan gelombang kedua penyakit Belanda. Dari tahun 2012 hingga 2014, krisis keuangan global dan jatuhnya harga komoditas menyebabkan penurunan ekspor sehingga menyebabkan defisit perdagangan. Meningkatnya proteksionisme menyebabkan diberlakukannya kembali banyak pembatasan perdagangan. Sementara valensi terhadap keterbukaan tidak banyak membantu menyelesaikan permasalahan diversifikasi ekspor yang sedang berlangsung.
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Resource Based Export Boom adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan cepat oleh suatu negara yang dipicu oleh peningkatan ekspor sumber daya alam. Boom ini sering terjadi karena ketika ada peningkatan tajam dalam permintaan global atau harga komoditas tersebut meningkat secara substansial, memberikan negara pengekspor pendapatan ekspor yang besar. Analisis daya saing dari Resource Based Export Boom melibatkan evaluasi dari berbagai aspek yang menentukan seberapa efektif dan berkelanjutan pertumbuhan yang berasal dari ekspor sumber daya ini dalam konteks persaingan global dan kestabilan ekonomi domestik. Berikut adalah beberapa komponen kunci dalam analisis tersebut. Ada diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, kebijakan pemerintah, kesehatan ekonomi makro, dan daya tawar internasional. Saya akan menjawab nomor 4. Setelah membaca artikel ini, saya menjadi tahu fase-fase perkembangan perdagangan di Indonesia dari masa Orde Lama ke kepemimpinan Soekarno, di mana perdagangan pada masa Orde Lama dicirikan oleh peraturan yang rumit dan terus berubah mengenai nilai tukar, bea masuk dan ekspor, skema pembayaran di muka, impor, dan pembatasan kuantitatif. Sampai pada masa reformasi, pemerintahan SBY berupaya menyederhanakan kebijakan perdagangan dengan meningkatkan transparansi dan perundingan perdagangan internasional. Lalu ada ledakan komoditas selama tahun 2004 sampai 2011 menyebabkan ekspor meningkat 3 kali lipat. Lalu ada krisis keuangan global dan jatuhnya harga komoditas ekspor menurun sehingga menyebabkan defisit perdagangan. Lalu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perdagangan pada tahun-tahun tertentu. Lalu mengetahui komoditas apa saja yang Indonesia ekspor, salah satunya seperti kelapa sawit, batu bara, dan timah. Lalu ada krisis keuangan Asia yang terjadi pada tahun 1997. Krisis ini menyoroti kerentanan yang disebabkan oleh tata kelola yang buruk dan kurangnya institusi.